Islam dan poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ketahuilah saudaraku, ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi di Arab, serta syariatnya membatalkan perzinahan dan semua yang termasuk dalam makna zina, berupa berbagai macam pernikahan jahiliyah, serta membatalkan semua tata nilai yang menganggap wanita sebagai barang atau hewan yang dimiliki. Maka Allah Ta'ala tidak mengharamkan poligami dengan total dan tidak pula membiarkan para laki-laki berada pada keadaan semula, yakni berlebih-lebihan jumlah istri dan menzolimi wanita. Akan tetapi Allah Ta'ala membatasinya dengan bilangan yang sesuai tuntutan kemaslahatan keturunan dan kondisi sosial, serta cocok dengan kesiapan laki-laki untuk itu. Untuk itu batas itu adalah tidak melewati 4 serta mampu membiayai mereka. Allah Ta'ala juga mensyariatkan adil seukuran kemampuan di antara 2 istri atau beberapa istri untuk mencegah hal-hal yang terjadi berupa menzolimi wanita. Hal yang mencegah untuk melakukan poligami bagi orang yang khawatir terjerumus ke dalamnya. Dengan demikian, di dalam surat An-Nisa ayat 3 menunjukkan keharaman poligami bagi orang yang khawatir dirinya akan menzolimi satu istri dan menyukai secara berlebihan pada yang lain, serta memprioritaskan istri yang lain mengalahkan yang satunya. Dan hukum haram berpoligami ini lebih-lebih tertunjukkan bila seorang suami berniat melakukan kezoliman ini. Misalnya dengan bermaksud menyakiti karena benci kepada sang istri. Berkatalah Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sahbuni dalam tafsir Ayatil Ahkam, poligami dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian. Namun saat ini banyak kelompok maupun individu yang salah kaprah dan tidak betul-betul memahami makna dari poligami. Jelas bahwa poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga, terutama perempuan. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligami saat ini. Di antaranya, anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan menganggap itu termasuk sunnah Rasul yang harus diikuti. Padahal jelas beliau melakukan poligami bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini. Kemudian penafsiran firman Allah yang tidak sepenuhnya banyak orang yang tidak memahami arti dan alasan firman Allah tersebut turun. Selain itu, alasan lain juga karena jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, sehingga masih ada beberapa kelompok yang menjadikan alasan ini untuk melakukan poligami. Prihatin jika melihat masih banyak narasi yang salah mengenai poligami ini. Poligami dianggap sebagai jalan pintu untuk mencari kesejahteraan, kekuasaan,
dan kesuksesan dalam hidup. Padahal poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan penuh pertimbangan. Penafsiran poligami yang sesungguhnya dan bagaimana penerapan poligami yang diperbolehkan agama. Perlunya membangun karakter positif. Kaum Hawa masih skeptis dengan poligami dalam pernikahan, lantaran orang yang berpoligami dinilai tak bisa adil kepada para pasangannya, sehingga banyak dari wanita yang menolak untuk dipoligami. Beberapa pendapat ulama Islam mengenai tafsir ayat 3 surat An-Nisa. Said Qutb dalam tafsir Jihalil Quran mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 3 bersifat mutlak. Yang dituntut oleh ayat itu adalah keadilan dalam seluruh bentuk dengan pengertiannya. Misal berkenan dengan masalah mas kawin, hal-hal semacam itu harus ada keadilan yang jelas. Pada tafsir Al-Jalalain diuraikan makna adil dalam poligami, yakni bukan hanya mengenai nafkah, tetapi juga dalam hal giliran, mengunjungi dan bersikap saat bersama istri. Sedangkan di dalam buku Fikih Munakahat oleh Abdurrahman Ghazali, ulama Rasyid Ridho memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudorot daripada manfaatnya. Sebab tidak sedikit pelaku poligami akan cenderung kepada yang baru daripada istri lama. Di situ akan menyebabkan pengabaian dan menimbulkan kecemburuan, sehingga konflik bisa saja terpicu dan membahayakan keutuhan keluarga. Dijelaskan juga bahwa hukum asal pernikahan menurut Islam adalah monogami, karena poligami menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga. Poligami yang tidak dilakukan laki-laki dengan kesiapan, pemikiran matang, dan pengetahuan yang cukup dari berbagai pihak dapat beresiko menjadi awal mula terjadi berbagai perlakuan salah, terutama bagi perempuan. Dan seorang pelaku poligami harus memiliki sifat adil di antara para istrinya, harus semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, siap menafkahi lahir dan batin, harus dapat menjaga para istrinya, baik perasaannya, agamanya, maupun kehormatannya, yaitu tidak merendahkan harga diri seorang istri di hadapan istri yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab.